Baik, kita mulai saja. Dan barangkali saya nggak perlu pakai pengeras suara ya, karena suaranya terdengar. Oh baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matillah. Kita masih oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kesempatan untuk yang pertama nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, serta nikmat untuk terus kita belajar dan belajar. Ibu-ibu, yang pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Oan Hasanuddin. Di sekolah dipanggil Abi oleh anak-anak. Dulu guru-guru manggilnya Abi juga, semua kepala sekolah. Cuma anak-anak sekarang manggilnya Abati, karena saya sudah tua, udah mau pensiun ibu. Abati gitu kan ya. Dan saya manggil anak-anak juga kadang-kadang Bunaya, ya Bunaya, atau ya Ananda gitu. Ternyata kita satu IGS ya, biologi. Tadi sepintas sudah saya sampaikan, ini adalah kegiatan APKS dari PGRI Provinsi Riau yang untuk periode ini barangkali ini yang terakhir. Dan saya sampaikan tadi apa materi didiskusikan dengan ketuanya, nanti insya Allah datang, yaitu Ibu Syarifah. Mungkin semua sudah tahu karena beliau dulu itu di Dinas Pendidikan Kota kan ya. Kemudian ketemulah satu judul yang memang sedang saya lakukan ini Ibu. Bahkan saya sempat membuat penelitiannya kepada siswa yang barangkali ya baik Bapak ikut sini, alhamdulillah. Tafadhol di sinilah, panjenengan di sini. Pak ini Pak Hendra, Masya Allah. Pak Hendra Nopil Noviko. Maaf, mau tanya, panjenengan ada bawa laptop tidak? Tidak ya? Karena tidak tahu atau? Karena tidak tahu, Pak. Waduh. Iya, kita bekerja dengan laptop. Nah, sekarang gini, panjenengan di mana tinggal? Kulim, Pak. Kulim. Maksudnya begini, apa ada nggak yang bisa di calling dari rumah untuk mengantarkan ke sini, begitu loh? Monggo dari sekarang. Ada nggak? Saya jemput kayaknya Pak, kalau dari rumah kayaknya nggak ada. Kalau dijemput oleh panjenengan berapa lama pulang pergi? Setengah jam. Siap. Pulang pergi setengah jam? Siap, no problem lah. Lebih juga nggak ada masalah karena kita nyantai ini. Normal pun kita batasi ini, kalaupun normal hanya 20 gitu kan, karena kita workshop kerja gitu. Iya, karena harus ada hasil. Jadi materinya sekarang ini betul-betul workshop. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 workshop. Tidak ada masalah. Ya, jadi mungkin workshop pertama kita. Nah ini ini hari pertama. Kita mau install dulu. Ya pelan-pelan aja kita masukkan. Langsung setelah itu kita akan mengenali tombol-tombol dan fungsi-fungsinya. Kemudian kita langsung memasukkan ya data-data. Aduh, itu yang saya sampai lupa, nggak apa-apa. Seingat-ingat. Nah, kalau panjenengan, kalau ini dipoto aja gitu. Nggak apa-apa, ibu-ibu besok. Kakak, kartu keluarga itu dipoto setelah itu. Kalau ada bukan yang punya ibu-ibu aja, yang punya kakak, adik gitu misalnya, yang ada kakak-kakak, kan kita akan buat ini silsilah. Wah, ini dahsyat. Untuk nanti kita akan ini, karena ini sebagai pembukaan ya nantinya. Sekarang begini atau gimana ya? Nampaknya lebih baik panjenengan langsung dulu atau bagaimana? Nggak apa-apa ya? Iya. Ini sayang biasanya. Karena ini petugas pun belum pada datang. Setiap kali saya mengadakan pelatihan, langsung besok lah mungkin saya ini. Sekarang nggak disiapkan.
divideokan. Jadi kalaupun tertinggal ada videonya dan dimasukkan ke ini, dimasukkan ke web, ada webnya, web blognya. Jadi ibu bisa lihat lagi gitu. Ya materi ini. Sekarang hanya saya rekam biasa. Gak apa-apa ya. Oke, baik. Hati-hati ya, Pak Hendra, hati-hati. Iya. Nggak apa-apa. No problem. Tak ada apa-apa. Nanti ibu pimpinan pun masih di luar. Nanti ke sini nanti ya. Udah nggak apa-apa, Pak Hendra ya. Baik Pak Hendra, hati-hati ya. Laptop dengan mouse-nya lah ya. Karena kita mau kerja. Kalau enggak kan, tapi gini Pak Hendra sebetulnya nggak perlu pulang kalau ada bapak-bapak aja satu orang. Artinya bisa berdua kan gitu. Oh ya ini kan ada. Dan pun agak perlu jarak juga ya. Oke lah. Baik Pak Hendra ya, hati-hati ya. Kami lanjutkan aja dulu ya, karena ini sebagai pembukaan. Sekarang begini saja, saya sudah perkenalkan. Nah, sekarang dari ibu dulu perkenalan, ya. Dari ibu dulu saya supaya tahu. Monggo Bu, kenalkan dulu nama dan sekolahnya. Waalaikumsalam. Dan boleh dibuka saya biar tahu karena gini, kalau yang bicara boleh dibuka tapi yang bicara seperti saya tutup dulu. Itu dalam artian supaya jelas. Kan tahu sekarang. Kalau enggak ini. Tadi Ibu Desi kalau dibuka saya tahu gitu. Cuma ada clue aja. Sama oh iya Ibu Desi. Ya Ibu, monggo. Nama saya Romawi Ritonga. Romawi Ritonga. Romawi. Oh, Romauli. Panggilannya apa, Ibu? Roma ya. Baiklah. Banyak jalan menuju Roma ya. Iya. SMP Negeri 1 Tambun. Oh iya, jauh ya SMPN 1 Tambun ya. Masya Allah. Sebentar ya Ibu, bukan banyak ada, terutama yang jauh-jauh minta untuk daring. Cuma saya kalau untuk materi ini daring, agak susah gitu kan, karena harus langsung gitu. Baik Ibu, lanjut Ibu. Pendidikan S1 Pertanian. S1 Pertanian ya. Pertaniannya mana Bu? Pertanian di mana? Di Pekan? Oh Medan. S1 Pertanian. Ya baik. Mengajar biologi. Biologi ya. Masih lama Ibu ngajar? Masih lama Ibu? Ini 8. Wah masih lama Bu. Masih lama. Itu ya Bu ya. Baik, makasih. Sekarang boleh Abi, panggil saya Abi aja ya, supaya jangan susah. Manggil nama saya agak susah juga, Oan. Ada yang kalau belum terekam, ada yang Aon, gitu. Bahkan ada yang bilang Oon. Jadi aduh Oon. Aon, ada yang Aon, Oan. Nah, kalau Abi mudah lah ya. Jadi Abi boleh bertanya sebentar. Ibu putra-putrinya berapa? Satu. Oh, satu aja. Oh, satu perempuan. Sudah berkeluarga? Belum. Kemudian Ibu, punten ya, maaf ya. Ibu punya saudara berapa? Saudara 5. Masih ada sekarang yang 5-5-nya. Ayahnya punya saudara berapa? Ayahnya saya. Bukan. Suami, maaf. Suami punya ayah. Punya berapa? Suami. 7 bersaudara. Banyak. 7 tambah 5 sudah 13. Sekarang begini, kalau saudara namanya pasti tahu kan. Tapi tempat tanggal lahirnya saya nggak yakin tahu. Tapi kalau putra-putranya berarti ponakan kita ya. Ya. Nah, jumlah aja dulu. Tahu nggak jumlahnya? Jumlah keponakan. Ponakan. Banyak. Nah itu dia. Hanya bisa bilang banyak kan gitu. Tapi walaupun banyak, tapi kira-kira contoh misal ibu urut. Ibu bayangkan yang 5 saudara dari pihak ibu. Jangan dulu suami kan. Nah, ya, ibu kan cuma 2 tadi ya. Ibu dikaruniai 2. Nah, udah 2 anak ibu. Nah, sekarang misalnya mau ade dulu, mau abang dulu ini. Oh, yang nomor 1 atau nomor ini sekian, nomor ini sekian. Hafal, Bu. Jumlahnya aja hafal. Baik. Kalau namanya hafal.
Nama lengkapnya apa? Kalau tidak. Sampai sana ya. Ada yang apa, ada yang tidak. Saya nanti coba. Oh, apalagi tahunnya kan, tanggal lahirnya. Saya saja nggak hafal. Ya. Anak saya sendiri nggak hafal. Jadi memangnya kita untuk menghafal? Oh no, tidak. Inilah perlunya genealogi ini. Jadi kita hanya tinggal pakai laptop. Oh iya ini. Iya ini. Ini baru kita, Bu. Bagaimana generasi kita berikutnya? Ini baru ke pihak kita. Bagaimana pihak suami, gitu kan? Terus bagaimana ke atas, gitu kan? Di sini. Tapi baik, itu nanti kita inikan materi ya. Belum sampai ke materi. Monggo Ibu. Makasih Bu ya. Saya. Kan. Ya. Nama saya Yuli Hikmah. Siapa Bu? Yuli Hikmah. Yuli. Panggilannya Yuli. Ya. Umum. Iya. Bulan Juli ini. Benar. Nah, makanya kalau nanti mah udah aja kalau untuk dapat ini bulan apa? Nggak mungkin juga semua ya. Asal saya dari ngajar di SMA Negeri 5 Pekanbaru kan. Iya. Iya. Sekarang kepalanya siapa? Ibu Elmi. Bukan Pak Selamat lagi. Pak Selamat tukang duduk sama Bu Elmi. 15. Iya, kawan-kawan kita sama-sama biologi. Dulu saya, tapi nggak tahu waktu MGMP dulu pernah jumpa nggak ya dengan saya karena saya dulu pernah jadi sekretaris MGMP sebelum ke Bu Mansahnis ya. Gitu. Baik Ibu. Baik. Apa nih Pak? Oh iya ya sudah itu ya. Masalah Ibu berapa bersaudara dulu? Saya awalnya 6, tapi tinggal 5. Iya. Yang 6 itu 6-6-nya punya keturunan. Enggak, Yang satu. Yang 5 ini meninggalnya umur 6 tahun. Oh ya, ya berarti 5 lah ya yang ada keturunan ya. Ya. Besar ini 5 masih ada. Bu, 6 tahun di dalam silsilah tetap masuk atau tidak? Masuk. Harus. Jadi anak-anak kita itu dulu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Abang apa adik? Adik saya yang paling khusus, saya kebetulan paling tua. Nah, ini bibi kamu kan gitu. Cuma wafatnya. Nah, itu tuh kan harus ini kan. Mereka tahu. Mereka tahu kan? Ziarah atau apa, dia tahu itu adik bunda. Anak kita tahu. Wallahu alam, anak kita kepada cucu kita nanti memberitahukan atau enggak kan gitu istilahnya. Paling tidak ya sekedar oh ya ini bukan untuk dihafal, bukan, tapi untuk kita buat. Dan ini ibu-ibu jadi perintis nantinya. Sekarang begini, karena 75% ada yang belum membuat silsilah. Ibu-ibu sudah membuat sebetulnya di keluarga besar secara tertulis. Keluarga besar. Ini 75% belum Ibu ya. Ya gitulah. Tapi ada yang sudah berarti 25% udah alhamdulillah. Tapi yang 25% juga itu kebanyakan, walaupun tidak saya kejar dengan pertanyaan kemarin ya secara di sini dalam penelitian itu banyak yang manual ditulis gini. Susah manual Bu. Susah. Gitu susah itu merevisi segala macam. Iya. Dan merawatnya susah. Karena keluarga besar saya dulu waktu di Bandung ada Kang Muslih namanya itu. Wah banyak. Beliau wafat, innya pun terkubur, nggak tahu di mana lagi gitu. Makanya kita perbaharui lagi. Nah gitu. Bu Desi, makasih ya Bu. Bu Yuli ya, Bu Roma. Sekarang Bu Desi. Buka ah. Jangan-jangan ini bukan Desi yang itu? Oh iya. Bu Desi. Ya Pak, apa itu? Kenalkan dong Bu Desi. Nama Desi. Desi aja. Ya Bu Desi. Jadi saya gini. Cerita dikit. Aduh. Ada kan yang saya tulis ya? Bu, jangan lihat yang lain dong. Lihat aja. Itu tuh udah
Jadi mengapa saya di PKWU ini ya itulah atau saya juga ada tentang materi tentang motivasi ada 2 ya motivasi. Ini sebenarnya sedang memberikan motivasi itu tadi itu saya kemarin tuh ya kita aja kalau kita butuh ya ayo. Alhamdulillah dan saya tidak sangka ibu datang. Baik good dan saya pun dapat informasi ibu Pebni kemarin. Oh Pak katanya ada dikirimkan ke saya itunya apa? Ini nggak bisa masuk kayak kan gitu istilahnya. Ya udahlah datang aja Bu gitu kan. Terus panitia menanyakan Pak ada yang ada. Nah ibu dengan Pak Hendra itu melalui saya kemarin tuh gitu. Yang lain-lainnya jauh karena ada yang minta apa daring kan gitu. Nah, udahlah. Karena aplikasi itu apa harus kartu PGRI yang baru. Iya betul. Jadi kartu PGRI yang lama nggak mau yang bantu guru. Kami udah punya. Ya. Nanti Bu dengan Fitri di bawah. Good. Jadi kemarin ke Ibu Pebni udah datang aja nanti sekalian di bawah misalnya gitu kan. Oh ini gitu. Karena harus ikut pelatihan dulu yang dia bayar 250. Iya. Enggak. Baru dapat itu katanya. Apa iya? Enggak. Yang terbaru kan? Yang terbaru? Bukan yang coklat itu yang lama, yang terbaru ini yang langsung kartu elektronik. Oh, mungkin ada apa? Ada benefit lain mungkin ya. Oke lah. Tapi Abi juga nggak tahu. Oh. Yang bantu guru Pak. Tapi inilah katanya. Oh gitu. Wallahu alam ya. Nanti kita. Nggak apa-apa, no problem. Tapi gini, yang terpenting itu bayangkan 20 tahun ibu-ibu pasti merasakan juga. Nggak ada apa-apa di PGRI itu. Nah sekarang ini sedang bangkit terus. Coba bayangkan komitmennya ini ya. Misalnya ada kan pelatihan berapapun, jalan aja gitu. Nah ini hebatnya sekarang gitu kan. Insya Allah ya baru mulai bangkit. Ya baik. Jadi terima kasih ya sudah perkenalan. Kita mungkin sebagai pengantar dulu ya ini. Materi ini gimana? Nggak dicatat nggak apa-apa. Dan ini pun ada di link nanti akan Abi kasihkan pakai kapan nanti itu? Nanti malam udah ada. Ya, jadi tiap malam ada nanti di materi ini ada segala macam. Apa itu genealogi? Gen sebetulnya dekat ke bahasa biologi kita gen ya. Iya kan? Dan nanti juga di dalam silsilah itu memang ada yang berdasarkan ya gen gitu istilahnya dalam grafiknya nanti. Jadi apa genealogi ya silsilah singkatnya. Kemudian ini kan yang dimaksud dengan atau diartikan juga sebagai family tree ya pohon keluarga. Jadi ibu bapak atau kakek nih ibu bapak kita lah kita kan ke atas tuh. Gimana ke atas apa ke bawah? Diumpamakan ini dikeataskan. Sebenarnya kan pada dasarnya ke bawah gitu. Diataskan. Kita suami istri lah. Punya anak gitu kan. Terus punya cucu. Punya buyut. Gitu. Cucu, buyut, cicit ke bawah terus. Istilah-istilah berbeda-beda juga ini ya dalam di daerah bahasa daerah itu bisa ini masing-masing. Sekarang kalau kita mampu saja sampai pertama kita dulu satu apa ya? Nanti tuh ibu-ibu kita nanti buat family tree-nya ya. Ke atas dan ke bawah. Mau dari pihak suami istri boleh. Bagus, malah harus kalau bisa. Tapi paling tidak dari pihak ibu dulu. Misalnya gini, ibu, suami istri, kemudian ada anak, apakah sudah ada cucu? Berarti berhenti di cucu sekarang. Dari kita, kemudian generasi ke-1, generasi kedua. Ada yang udah punya cucu belum? Nih, belum? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, saya pun belum gitu. Berarti baru generasi 1 dong. Nah kita urut ke generasi ke atas. Ayah ibu kita. Nah ini kalau bisa diusahakan, ya, kita ingat-ingat terus dan kita cari informasi dari saudara-saudara kita. Nah inilah yang kemarin diputuskan bahwa wah ini tepat nih.
ya, sebagai kado untuk menjelang silaturahim. Ya, kita bismillah niatkan ini untuk ibadah. Oh, dalilnya banyak ya sebenarnya tentang apa silaturahim ini. Nah, jadi begitu nanti itu ibu bapak kita, ibu kita punya ayah dan bapak juga, berarti kakek kita, gitu kan? Nah, sekarang ini ibu bapak kita punya saudara juga, gitu kan? Berarti apa itu? Ua atau paman, bibi, makci, pade, bude dan sebagainya. Kita ke atasnya lagi nenek kita punya saudara, itu juga nenek-nenek kita juga. Ke sini wah banyak, masya Allah. Tapi ingin menggambarkan begini. Seorang ayah atau seorang pria menikah dengan seseorang ya, perempuan, punya anak satu, ceritanya masih muda, karena faktor satu dan lain hal berpisah, dan berpisahnya tidak tahu hutan rimbanya kemana. Waktu menikah itu punya anak laki-laki, pergilah si bapak merantau jauh dan tidak ada diketahui oleh mantan istri dan oleh anak kandung yang bersama dengan ibunya. Si bapak menikah lagi, punya anak perempuan, ya. Qadarullah bertemulah anak dengan anak, laki dan perempuan, dan ditakdirkan ini hanya sebuah ilustrasi Abi ya, ilustrasi. Tapi ilustrasi ini bisa terjadi dan barangkali ada yang pernah terjadi. Terjadilah misalnya sampai kepada tingkat ingin menikah tanpa dibuka dulu siapa ayahnya, walaupun disebut karena itu disangkanya ya orang Medan atau orang Sumatera dan orang Jawa misalnya kan gitu, nggak ini. Tidak dibuka silsilah. Kan bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal seperti ini. Tapi kalau sudah begini nanti mudah aja, gitu kan? Misalnya anak-anak kita, saya punya family tree, silsilah keluarga. Antum punya nggak bisa ke calonnya nanti ya? Punya. Kalau punya bisa dilihat. Usut punya, dari mana? Oh dari tek. Bisa jadi satu buyut, bisa jadi bahkan bisa jadi satu nenek. Kalau itu kan tidak ada masalah, boleh secara hukum Islam. Tapi kalau tadi beda apa tadi? Satu ayah, beda ibu. Boleh nikah, Bu? Satu ayah? Tidak, haram. Ini ya gambaran ilustrasi sedikit. Jadi itulah yang melatar belakangi ini adalah syariat Islam diantaranya ya, bahwa banyak sekali hadis yang menyuruh kita untuk bersilaturahmi. Bukan silaturahmi yang betul, silaturahim ya, silaturahim. Kemudian yang kedua, ini sebagai media PBM, ini karena ini biologi, jangan-jangan karena faktor ini kaitan dengan masalah ini ya, ada kaitan dengan pembelajaran ya. Iya. Itu ya, masalah genetika ya, hereditas. Enggak mau ada tertarik dengan itunya tadi. Ya ke sini gitu. Salah satu motivasinya itu, Bu. Ibu Roma, Ibu Yuli, Ibu Desi itu juga atau gimana? Ada. Motivasinya apa, Bu? Ini sekarang ada sama-sama nih. Saya kepikir karena memang ada kaitannya dengan biologi. Bu Desi? Tadi kan saya nengok apa judulnya tuh belajar, berarti mungkin ke biologi kan. Ibu? Nah, gen-gen itu. Ya, tapi kita tidak genetika dan hereditasnya tidak ya. Iya, siap. Warisan sifat ya, Pak? Kenapa? Warisan sifat ada materinya. Iya, warisan sifat, hereditas, genetika, ya.
Good, bagus. Cuma maksudnya kita kan tidak mempelajari masalah genetikanya ya, tapi kita sisilah, yes, bagus. Bagaimana nanti persoalan misalnya adanya sifat menurun tentang penyakit ya, misalnya hemofilinya kan gitu misalnya, atau apa buta warnanya kan, itu kan kaitan dengan masalah genetika. Tapi Abi ingin mengajak ibu-ibu sekarang, benefitnya, keuntungannya bukan hanya itu, tapi yang paling besar adalah kita membuat silsilah keluarga atau silsilah nasab keluarga besar kita. Nah itu, ya ini mau dikatakan bonusnya atau apa, itu yang terpenting tuh. Ya, jadi sehingga nanti itu karena ibu-ibu sebagai atau karena kita termasuk ya Abi juga ya misalnya di biologi, bisa saja suatu saat ada pelacakan tentang penyakit genetik. Iya, bisa saja. Aduh, ini mah sebaiknya jangan nih, misalnya kan ada sesuatu yang misalnya ini carrier, misalnya kan gitu. Wah, ini carrier nih. Jadi nantinya dikhawatirkan misalnya, ya. Ya, kalau albino juga sebaiknya tidak, apalagi kalau sifatnya misal hemofili kan. Wah. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, sarana dalam ya ini. Nah, ini kan latar belakangnya sekarang kan gini, Bu. Pada menggenggam HP gitu kan. Tapi pada dasarnya ternyata silaturahim tidak semakin dekat gitu loh. Betul nggak nih? Padahal ini HP. Nah, terus apa kaitannya dengan genealogi ini? Iya, kan anak kita semua nanti linknya bisa dikasihkan gitu loh. Oh iya, kalau ada apa-apa tinggal tok. Oh iya. Perlu data misalnya, data siapapun. Anak kita perlu data ayah ibunya, bahkan perlu data saudara-saudara kandungnya. Ya banyak cara toh, bisa saja kakak dipoto kan gitu misalnya. Tapi kan kalau ini lebih lebih profesional lagi, tinggal dibuka aja itu misalnya. Oh iya, ini ada gitu, bisa begitu nantinya ya. Mudah-mudahan sampai ke sana nanti hasil penelitian menunjukkan. Nah itu tadi kalau hasil penelitian ini nggak ada link nanti ya Bu, yang kemarin itu yang sudah saya masukkan, Abi masukkan, nanti kita lihat juga hasil penelitiannya. Baik, nanti hasil penelitian ini agak dilambat-lambat dikit. Begitu Pak Hendra datang langsung kita kerja nih ya, kita kerja. Yang kan hasil penelitian kita. Nah, jadi nanti kan susunan strukturnya itu macam-macam. Jadi ada 4 generasi. Jadi hanya terbatas 4 generasi, tidak. 4 generasi dari kita ke bawah, kita juga belum ada cucu, baru 2 generasi. 4 generasi ke atas. Jadi dari mana saja nantilah. Ini menarik sekali ya dengan aplikasi ini nanti. Jadi ibu-ibu, inilah dia hasil penelitian kita kan. Nah, kita tidak tahu nama lengkap kakek nenek ya. Udahlah, karena bukan untuk dihafal ya. Ada 56%. Kemudian 14% itu jumlah saudara kandung dari ayah ibu kita. Banyak. Ini anak SMA ini. SMA 8. 14%, sedikit lah ya. Dari 14 orang dari 100 orang. Ini berapa respondennya? 261 responden. Kemudian ada 31%, tidak ada suara. Jumlah anak dari saudara ini apa ya? Namanya apa ini? Sepupunya, sepupuan dari, kan gini. Pertama tadi hanya 14% tuh. Tidak tahu jumlah bibi, pakcik 14%. Ada yang tidak tahu. Apalagi jumlah anaknya. Ke bawah makin besar lagi. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana namanya? Kan betul ya? Bagaimana Pak? 85%.
Tidak tahu tuh nama lengkap di sini, nama lengkapnya. Mungkin nama panggilan ada. Di sini ada nama panggilan, jadi gitu. Jadi secara garis besar 85%. Ada 20% tidak tahu nama lengkap atau tempat tanggal lahir orang tuanya. Ya, anak kita ditanya misalnya, coba nama lengkap. Kadang-kadang ada yang ini ada 20%. Artinya dari 100 orang ada 20 orang dong, gitu kan. Kemudian 61% ini ditanyakan sama orang tua siswa. Abi menanya sama orang tua siswa seperti kita, tidak hafal tuh nama lengkap dan tahun lahir, bukan tanggal ya, tahunnya, atau meninggalnya tahun berapa. Wah, gitu. Nggak ada yang hafal gitu. Terus pertanyaannya, kepada Abi hafal? Tidak. Apalagi Abi lemah menghafal itu. Kemudian, jadi tak perlu hafal. Yang penting itu ada catatannya. Nah, begitu ditanyakan catatannya, 75% belum punya. Gitu. 75% belum punya. Duh, lupa lagi Abi itu nama. Apa, Pak? Lupa lagi namanya. Putri namanya, Pak. Putri, ya, sampai lupa. Ini belum datang, Fitri. Belum lagi, Pak. Jadi. Oke, sini aja Putri ya, biar nemanin. Nah, termasuklah kita barangkali ya, yang belum punya itu. Maka hari ini niatkan, ya Allah, saya niatkan yang kuat Bu ini. Kalau untuk genetika itu bonus sebetulnya. Jadi terbalik kalau Abi bilang bonusnya untuk kita, enggak, genetika bonus aja. Karena kita buat udah otomatis ada. Iya Bu. Tapi justru kita niatkan, apalagi di bulan suci ini, ya Allah saya akan membuat silsilah nasab. Untuk apa? Ibadah. Tidak perlu dihafal, mustahil dihafal. Tapi gunakanlah digitalisasinya itu, yaitu anytime, anywhere, anyone. Itulah kata orang, kata bahasa Ocu ya. Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja anggota keluarga besar kita bisa tinggal tek. Udah sebentar aja gitu. Bagaimana caranya? Kita mulai sekarang. Ya, kita mulai sekarang. 3 hari ini itu targetnya. Gitu loh. Baik ya. Sudah dulu. Ini sebentar. Mana? Oh, bisa Enso. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ya, sini ya. Oke, 2 targetnya. Ibu punya target. Setiap peserta mampu membuat bagan nasab keturunan yang lengkap berbasis digital. Sekarang lengkap 3 hari? Tidak lah, yang penting sudah tahu dulu caranya. Nanti ketemu. Sekarang Ibu Roma, karena tadi ada ritonganya, berarti Medan ya. Saudara-saudara Ibu sekandung di sini semua apa ada di Medan? Di sini. Oh, di sini semua. Tapi kan berpencar ya. Jadi nanti tekniknya itu adalah ya Ibu Yuli, ya Ibu Desi juga. Ada yang di luar berbeda kabupaten atau provinsi, ada nggak nih? Kalau saya di sini semua. Semua. Ya. Nah, jadi untuk mengisi ini hanya tinggal WA grupan atau apa saja. Tolong ya sedang menyusun ini, tolong di foto aja itu apa? Kakak, cetret di foto, kirim, isikan. Mulai kapan? Mulai sekarang juga bisa, tapi yang jelas mulai malam dong. Besok gitu bawa, cet ada beberapa, tolonglah kirim. Gitu. Mereka akan bersyukur, cobalah. Waduh, iya gitu. Kalau udah jadi nanti. Sebab nanti itu kan seperti tadi ya, nantilah kita ini kan. Baik ya, itu tujuannya adalah, ini tujuannya ada 3, yaitu untuk memperkokoh silaturahim kita. Kedua, membuat, merintis, menyempurnakan bagi yang sudah ada, atau bagi yang belum ada membuat ya. Bagi yang belum ada kita merintis. Jadi Ibu sebagai perintis harus bangga loh ini. Bangga artinya harus bersyukur gitu loh. Ya, ini motivasi dulu Bu. Ya, tanpa ini wah nggak ada nilainya gitu loh.
terlalu sedikit, terlalu kecil kalau kita hanya wah karena kita biologi nih untuk ini wah cil itu bonus aja ya, bonus. Oke, menyempurnakan kodifikasi nasab keluarga besar. Oh sudah ada, sempurnakan oleh kita. Kemudian yang ketiga membuat materi pembelajaran. Nah ini ya barangkali itu bonusnya sana. Baik, kemudian apa manfaat membuat silsilah nasab ini? Wasilah ibadah. Dari tadi saya sudah sampaikan ibadah. Yang kedua memperkuat silaturahim. Dah. Kemudian yang ketiga mempertegas sifat hubungan keluarga. Ajarkan mulai sekarang. Nah ini ini kan siapa nih? Ini kakak mama ini ya misal atau abang. Oh ya Uwa, ya Uwa. Ini punya anak nih sekarang. Uwa ini udah punya anak. Nah apa ini? Itu sifat ya, artinya sifat panggilan. Jadi apa? Kalau dengan anak abang kita, anak kita ini sebagai apa? Sepupuan ya. Ternyata abang kita ini sudah punya anak. Anak abang kita ini sudah punya anak. Artinya dia sudah punya cucu. Nah, anak kita kepada cucu anak abang kita sifatnya apa? Bu Roma. Anak abang apa? Anaknya. Kita bersaudara. Ini abang kita nih. Ya, Abang kita udah punya cucu. punya cucu. Ini anak kita sifatnya kepada cucu dari abang kita apa? Oom. Anak kita ya jadi oomnya istilahnya kan, atau tantunya, bibi gitu. Enggak ya? Anak kita ke anak kita. Ke anaknya. Ini bekas Abi juga ini. Ini tulisan Abi udah 1 bulan, nggak ada yang menghapus, berarti nggak ada yang menggunakan ini ya. Ini tulisan Abi ini. Anak kita punya anak. Nah ini baru nih mulai ingin bergerak. Anak Nih kita lihat. punya anak. Saat ini saya ya, Ya. kita atau kita. Terus kita punya Saudara. abang lah, saudara ya, abang. Oke. Kita punya ini anak ya, Ya. anak saja, anak kita. Ini juga punya anak, oke, punya anak. Oke, anak ini juga punya anak, oke. Anak ini, tapi kan ini gini aja lah sederhananya. Ini abang. Anak kita ke abang kita manggilnya apa? Kalau di bahasa ibu? Wah, mama kalau bahasa Minang. Mama. Kalau bahasa ibu Roma atau ibu Yuk? Tua. Oke. Kalau istilah silahkan ya. Karena beda-beda tiap daerah. Tapi kalau bahasa Indonesia ada yang sama nggak? Paman? Sama om. Om? Paman? Om ya? Sama dari Putri sebetulnya Abi kan kemarin divideokan terus ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini belum Abi siapkan, besok lah ya mungkin bisa ini ya. Abi minta bantu sebetulnya. Iya, mau bantu sini. Oh gitu ya. Cuma sekarang ini nggak dibawa tripodnya. Oh. Ya, karena apa? Karena sekarang ini kita workshop banyaknya gitu. Namun demikian, tapi ini sedang direkam juga dengan suara aja, ya. Ya oke, nggak apa-apa. Betul di sini aja, jangan kemana-mana. Ini manfaat. Nah, sekarang silahkan panggilan. Nah ini yang memperkuat sifat itu gitu, mempertegas sifat hubungan keluarga tuh begitu. Nah sekarang anak kita dengan ini apa sifatnya nih? Sepupu. Ini udah hampir sama ya mungkin istilahnya ya, sepupu. Nah, anak kita kepada cucu dari abang kita atau kepada anak ini apa? Sifatnya apa ini? Ini ke sini apa? Ya. Ini ke sini apa? Ini ke sini apa? Kalau Ibu dulu. cucu itu ke itu tuh tetap om dia manggil. Ini ke sini? Nah, itu anak. Anak. Iya, karena anak ini ya. Kalau ini ke sini? Om. Ada yang sama? Sama gitu? sama. Prinsipnya sama kan? Prinsipnya sama, panggilannya Panggilannya berbeda. Monggo, nggak ada masalah. bisa uak, bisa apa gitu kan. Iya. Tapi kalau Uwa itu biasa. Oh ya, ini ke abang ya. Ada uak ya. Uwa ya. Silahkan. Cuma maksud Abi itu menekankan bahwa mempertegas sifat tuh begitu. Belum lagi ini nanti kesini lagi kan gitu terus. Ini anak-anak lagi. Ini udah apa lagi nih? Kalau ini ada anak dengan anak ini udah apa lagi? Kalau dari sayanya ke bawahnya lagi itu udah mereka sama-sama cucu posisinya ya 20.
Udah pupu lagi kan? Tapi sekarang ini ke sini. Apa? Itu Hah? tetap nenek. Tetap nenek atau kakek. Iya. Karena ini kan kakek ke sini nenek kan. Hal-hal seperti itu aja lah. Nah, ini persoalannya kan baru nanti dari satu sisi. Nanti dari sisi-sisi lain lagi misalnya kan. Menariknya itu begitu ya. Ini yang harus diperkuat gitu, dipertegas sifat. Jadi dulu Abi waktu kecil-kecil kan gitu. Misalnya disebut nama Oan, ini dengan ini tuh ini loh sifatnya gitu kan. Ini manggilnya gini gitu kan. Ini manggil gini. Namanya kita anak kecil, ya aja, mana ada apa. Sekarang juga kita coba buktikan ke anak kita. Paling ya senyum-senyum gitu. Abi udah mencoba 2 atau 3 tahun yang lalu pergi ke Jawa Barat sana. Bawa anak 3. Bawa ini lengkap karena pakai mobil, bawa itu kamera langsung. Silaturahim itu divideokan terus. Dengan harapan apa? Nanti kita tinggal buka lagi videonya. Karena waktu itu, oh ini tuh paman, oh ini tuh Uwa, oh ini Pak Ade gitu lah. Nah ini manggil ke sini, ini manggil ke sini gitu. Anak kita ya gitu kan. Pulang dari sana, wallah sampai sekarang nggak pernah dibuka-buka itu. Yang malas wah. Tapi kalau ini insya Allah nanti nggak akan ada malas kan, tinggal ya udah nampak gitu kan. Kalau harus lihat video, aduh mendengarkannya saja bosen Bu. Iya betul itu. Udah Abi lakukan? Enggak. Ya baik. Berapa itu? 3, 4 motivasi menemukan nasab. Oh nanti akan motivasi. Anak kita kuliah ke Jakarta, jumpa dengan seseorang. Dari mana? Medan. Saya juga Medan. Medannya di mana? Ibu di mana Medannya? Siapa yang dari Medan? Ya Ibu Roma. Aku bahaya. An? Utara. Saya juga di sana. Tahu utaranya mana? Bla bla. Ya, siapa kakek? Kalau ada ini bisa dilacak misalnya. Wah, kita ketemu di keempat, kita ketemu di kelima, gitu bisa saja Bu. Gitu kan? Masya Allah. Gitu. Jadi ada gairah ya, keakraban family tree ya, solusi panjang. Nah ini hadis, solusi panjang umur dan banyak rezeki, ini hadis. Abi skip dulu ini, simpan dulu, kita nanti mau diskusi juga dengan Pak Hendra. Apa sih yang dimaksud? Ini hadisnya banyak sekali. Tinggal dilihat di sini. Hadis Bukhari, mulai Bukhari, kemudian juga Muslim, kemudian juga Sunan ya. Sunan Tirmizi misalnya, Abu Daud, banyak sekali hadisnya. Ya. Memperpanjang umur dan banyak rezeki gimana sih satu ram? Nah inilah, maka ini yang paling pokok tuh ini sebetulnya. Ya. Kemudian warisan dokumentasi. Nah terus supaya jangan padam. Ada istilah padam itu di ibu-ibu ada nggak? Padam apa? Padam obor. Ada Bu? Ada pernah dengar? Oh enggak ya? Loh, bahasa Indonesia atau bahasa apa ya? Kalau di daerah Jawa Barat itu ulah paremen obor, padam obor gitu. Makanya dalam tanda kutip, jangan sampai apa maksudnya ya? Jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu lagi ya, baru 2, 3, 4 keturunan sudah tidak tahu lagi gitu. Itu maksudnya. Bahan materi pembelajaran ya sudah, kemudian bahas oleh kita. Baik, sekarang Ibu aktifkan komputernya. Kita akan install sekarang ya. Nafid mungkin nanti, Putri mungkin nanti ada juga yang perlu diinikan sebentar di waktu install lah, waktu apa ya. Oke. Sekedar ya, ini Ibu Sarifah kan sudah tadi udah ini nanti Ibu Sarifah sendiri cuma tadi diperkenalkan sedikit. Kemudian ibu-ibu, Ibu Sarifah tadi Abi sudah mulai dengan beberapa pengantar dulu sambil menunggu Pak itu. Tapi habis pengantar belum datang, ya udah kita masuk langsung ke ini. Baik. Ibu Roma udah ini? Sudah selesai? Ibu Yuli udah selesai? 54%. Oh, 54%. Tunggu dulu ya. Yang sudah selesai nanti boleh klik finish ya. Oke, tunggu dulu lah. Tunggu dulu kawan yang belum. Tunggu dulu kawan yang belum. Ya. Baik, next stepnya sudah. Kemudian
Ada next step sekali lagi nih. Ya. Ya, oke? Jadi 2 kali next step itu. Udah? Oke, tolong diperhatikan betul. Iya, kita akan start a new family tree, ya. Nah, ini yang awas jangan salah, yang dikliknya ini, ya. Start a new family tree. Ini start new family file ya istilahnya. Ini diklik yang ini. Ya, start. Jadi kita mulai dengan file ini. Oke, setelah itu, nah, di sana akan muncul untuk diisi sebentar. Nah, ini ya Ibu ya. Ini akan muncul ini ya. Jadi isilah selengkap mungkin identitas diri, termasuk suami dan orang tua serta mertua. Di mana? Di sini. Nih lihat. Ini contohnya Oan Hasanuddin Abi ya. Contohnya nih. Oan Hasanuddin isi di sini. Jadi di given names. Oke, ya. Ntar kita lihat masalah. Di given names. Oke. Nama ibu masing-masing. Terus sekarang Ibu Abi sarankan betul. Ini benar-benar jangan sampai nama panggilan lah ya, dan nggak usah pakai titel-titel ya, betul-betul nama kita, 1 huruf pun tak boleh berbeda sesuai dengan kakak, karena ini kita ini sebagai perintis nih di keluarga besar masing-masing nanti. Oke. Your birth date ya, tanggal, bulan, tahun lahir, tempat lahir, diri ibu ya. Ntar Abi akan lihat sana. Suami juga ya. Yang bawah suami ya, yang bawah ya, betul nggak? Ya, enggak. Tempat. Yang bawah siapa? Istri, iya, suami ibu yang bawah. Yang maksudnya ini, yang kedua ini Bu. Lihat. Place itu tempat Bu. Abi Bandung, Ibu ada yang di Medan tadi di mana? Nih, mana ya? Oke, ininya terbalik. Oke. Beri identitas file. Oh ya, masih di sini, masih di sini. Ini oleh suami Ibu ya, ini suami Ibu. Kalau ragu nanti tanyakan. Terus yang add father dari ibu, ayah, dan ibu kita, ibu ya, di sini ya, di sini ibu dan ayah kita, ayah dulu terus ibu ya. Ibu udah ke sini Bu, apa ini? Tapi adfather gede, bukan? Sebentar, iya betul, bisa iya memang itu. Tadi udah add father muncul itu ya, siap. Jadi begitu diklik add father muncul format isiannya. Ini yang kandung apa yang Kandung dong, jangan tiri. Nah terus gini, loh kan saya punya ibu ayah tiri juga. Yes, ada kolomnya nanti. Seseorang nanti, nah ini baru ketahuan Bu sekarang. Iya, ada tempatnya ada nanti. Soalnya nama yang di ijazah itu nama ayah tiri. Jadi Nama ayah tiri. di Bu, identitas di nasab tidak boleh. oh gitu. Tidak boleh. Karena apa? Nasab ini berkaitan dengan urusan tadi yang awal Abi jelaskan, yaitu agama. Boleh, tetap. Ada hadis mengatakan di akhirat nanti seseorang akan dipanggil dengan nama ayahnya, nama nasabnya. Artinya gini, Bu Desi binti ayah kandung, nggak binti itu, gitu. Iya, kalau sekarang mah nggak apa-apa. Kalau iya. Karena makanya untuk apa dulu kalau untuk Ini untuk nasab. kan, nah Iya. itu nama bapak tiri yang keluar. Tapi sekarang urusan ini nasab yang sebenarnya. Jadi nanti itu tahu, oh ini ayah kandungnya. Loh,
Di ijazahnya enggak. Iya, tapi ini ayah kandung. Siap ya, Pak. Ibu. Saya kayaknya dituntun ada seseorang yang nuntun saya ke tempat ini. Oh gitu Bu. Ceritalah saya dulu Pak. Ah boleh. Nah menarik ini Bu Ipah nih. Ada cerita pula nih. Monggo. Monggo. Aduh, Ya monggo Bu. kan Boleh. ibu, saya bilang tadi ibu anak saya ya. Ya. Saya